Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Ditya Lubis dari kelas 1B dengan NPM C1C023142. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan dari transaksi kita kemarin cetak sablon lubis dan sekarang kita akan menyesuaikannya. Baiklah, yang ditanda-tandakan merah, setiap transaksi yang ditandakan merah itu akan disesuaikan. Saya sudah membuat soalnya, soal transaksi penyesuaiannya. Yang pertama, penyesuaian untuk saldo sewa dibayar di muka dan beban sewa selama 1 bulan. Karena di ilustrasi transaksinya dia udah membayar full tetapi baru dirasakannya hanya 1 bulan. Jadi 1/12 kali 40 juta sama dengan 3.333.333 rupiah. Dan yang nomor 2, diasumsikan peralatan menyusut senilai 15% dalam 4 tahun. Jadi 1/48 kali 15% kali 30 juta sama dengan 93.750 rupiah. Dan soal ketiga, nilai perlengkapan yang tersisa adalah 80%. Ingat, kalau dia tersisa berarti yang dikalikan itu yang digunakan. Jadi 20%. 20% dikali 15.300 sama dengan 3.060.000. Yang keempat, penyesuaian untuk saldo iklan dibayar di muka dan beban iklan selama 1 bulan. Yang dirasakan baru 1 kali pengiklanan, jadi 1/6 kali 2 juta sama dengan 333.333. Baiklah. Yang pertama, kita masukkan rent expense pada prepaid rent sebesar 3.333.333 rupiah. Dan untuk yang kedua diasumsikan yang 93.000 tadi depreciation expense pada accumulated depreciation of equipment sebesar 93.750 rupiah. Dan untuk yang ketiga, nilai perlengkapannya supplies expense pada supplies sebesar 3.060.000. Dan yang terakhir, advertising expense pada prepaid advertising sebesar 333.333 rupiah. Dan totalnya menjadi 6.820.416 rupiah. Baiklah, setelah kita menyesuaikan, kita memasukkannya ke buku besar. Ini refnya udah diberi tanda. Untuk rent expense 510, kita kembali ke buku besar. 510 untuk rent expense, akun rent expense. Dan di sini kita tandai dengan warna yang berbeda. Dan JU-nya menjadi JU2. Karena JU pertama itu jurnal umum biasa. Dan yang kedua ini jurnal penyesuaiannya. Balik lagi, sama seperti tadi mencari ref prepaid rent-nya 113 di buku besar. Ini sudah ya. Dan seterusnya hingga prepaid advertising dimasukkan ke dalam buku besar dan ditandakan dengan JU2 dan warnanya dibedakan agar tidak keliru. Baiklah, setelah dimasukkan ke buku besar, langsung kita buat NSD-nya, neraca saldo telah disesuaikan. Langsung dimasukkan, karena akun kas tidak berubah, jadi ini masukkan saja. Yang kedua ada akun receivable. Prepaid rent tadi ada yang berubah. Bisa kita lihat di buku besarnya, prepaid rent. Karena tadi ada di transaksi penyesuaiannya, jadi dia berkurang. Sebesar 36.666
rupiah. Baiklah, selanjutnya supplies. Supplies tadi berpengaruh juga karena ada dari penyesuaian, sehingga supplies-nya sekarang ada 12.240.000. Di neraca saldonya sebesar yang tadi. Terus untuk prepaid advertising-nya juga berubah menjadi berkurang menjadi 1.666.667, dimasukkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu equipment tidak berubah. Terus akumulatornya berada di kredit dan sebesar 93.750 tadi. Langsung kita blok saja ya. Baiklah, ini kita sudah pindahkan semua untuk yang dari jurnal penyesuaian. Sudah kita masukkan semua, lalu kita totalkan. Bisa kita lihat totalnya menjadi 326.993.750. Terlihat berbeda dari neraca saldo sebelumnya. Neraca saldo sebelumnya itu 326.900.000 dan di neraca saldo setelah disesuaikan dia menjadi 326.993.750 ya. Baiklah, setelah kita menyesuaikan semua transaksi kita akan melihat laporan laba ruginya. Oke, di sini ada revenue, total revenue, terus expense-nya, total expense, dan menjadi hasil net income. Kita masukkan service revenue-nya tadi sebesar 61.900.000 dan expense-nya kita masukkan semuanya yang dari neraca saldo tadi. Rent expense, salaries, depreciation expense, advertising expense, supplies expense, utilities expense, kita masukkan semua di laporan laba rugi dan nilainya juga. Setelah itu kita jumlahkan. Baik. Setelah itu net income-nya dari hasil service revenue dikurang expense. Jadi hasilnya net income-nya 46.179.584 rupiah. Baiklah, jadi income statement dari sablon cetak Lubis itu sebesar 46.179.584 rupiah. Setelah kita mencari laporan laba ruginya, kita akan mencari modal. Statement of change in equity untuk periode 31 Desember 2022 ini. Baiklah. Maaf. Sebentar. Oke. Net income yang tadi kan 46.179.584. Kita masukkan saja. Oke, bentar. Baiklah. Jadi modal terakhirnya itu dari net income-nya tadi 46.179.584 ditambah dari modal menjadi hasilnya 279.584 rupiah. Dan les Mr. Aditya ada privatnya ada 2 juta.
Jadi dikurang dari 296 juta ini menjadi 294.179.584 rupiah. Baiklah, setelah kita mendapat modal dari sablon cetak lubis, kita akan mencari neraca lagi. Di statement of financial position ini dari aset dan liabilitas dan ekuitas. Baiklah, ada beberapa dari aset lancar sablon lubis tadi, ada cash, account receivable, prepaid rent, supplies, dan prepaid advertising. Kita masukkan angka-angkanya tadi. Jadi tadi kasnya 222.700.000 dimasukkan di kas. Begitu juga tadi di modal ya, maaf. Ditambah saja. Baiklah, langsung ditambah. Jadi hasilnya 279.273.334 rupiah. Di aset tetap itu dari equipment dan ECCDF of equipment-nya di akumulasi tadi menjadi hasilnya 29.906.250 rupiah. Jadi total aset yang dimiliki oleh cetak sablon lubis sebesar 309.179.584 rupiah. Baiklah, setelah kita mendapat aset, kita akan mencari liabilitas dan ekuitasnya. Dari liabilitasnya tadi, bisa kita lihat dari account payable-nya hanya 15 juta. Dan ekuitasnya, ekuitas Mr. Aditya ada 294.179.584. Ini kita ambil dari modal tadi. Dari modal awal tadi kita ambil. Oh, maaf, di sini ada. Oke, mohon maaf tadi kurang, dari modal tadi kurang ditambahkan 250 jutanya. 250 juta tadi tahu kan dari ini, dari transaksi awal modalnya. Maaf tadi tidak ditebalkan ya, maaf. Baiklah. Lalu dari liabilitas ditambah ekuitas menjadi 309.179.584 rupiah. Jadi hasil total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu harus sama, sehingga tidak ada perbedaan dari keduanya. Baiklah, setelah kita melakukan mencari laporan laba rugi, modal dan neracanya, selanjutnya kita menutup akun-akun jurnal yang harus ditutup. Baiklah. Langsung saja. Maaf. Bentar ya. Oke. Oke, setelah itu kita closing jurnal.
Yang pertama kita closing itu ada service revenue pada income summary sebesar 61.900.000. Karena service revenue tadi 61.900.000 itu yang harus kita tutup. Income summary-nya mengikuti. Lalu untuk menutup akun beban kita harus mencatat semua akun beban dan dihabiskan, dinolkan semuanya dan menjadi nilai income summary di beban. Selanjutnya kita menutup akun yang ketiga, kita tutup income summary-nya. Ini didapat dari income summary di service revenue dikurang income summary di expense menjadi 46.179.584 laporan laba rugi. Sama seperti laporan laba rugi itu untuk menutup net income-nya. Baiklah, setelah ditutup net income-nya kita harus menutup price yang diambil sebesar 2 juta. Baiklah, totalnya menjadi 125.800.000. Setelah kita menutup semua akun-akun, selanjutnya kita ada neraca saldo setelah penutupan akun. Jadi, akun-akun yang hanya di neraca saldo terakhir ini hanya ada akun kas, akun receivable, prepaid rent, supplies, prepaid advertising, equipment, accumulated depreciation of equipment, account payable, and share capital ordinary. Baiklah, langsung saja dimasukkan nominal-nominal akunnya. Setelah dimasukkan semua, hitung totalnya dan harus balance. Dan di sini sudah saya buat. Jadi total dari semua transaksi ini hingga neraca saldo penutup sebesar 309.273.334 rupiah. Baiklah, itulah akhir dari siklus akuntansi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.